Kalau kemarin ditangkap beberapa hakim agung, itu kalau ditangkap satu hakim agung biasanya minimal ditangkap tuh ada 10 orang, 5-10 orang ikut. Yang pertama hakim agungnya, ya kan? Kemudian paniteranya, kan hakim itu nggak kerja sendiri, paniteranya berapa orang, kemudian pihak yang nyogok hakim, kemudian lawyernya. Jadi ada sekitar 10 orang itu, ya. Artinya dalam sebuah mafia yang kalau kita sebut mafia hukum, itu pasti melibatkan banyak komponen. Pertama hakim, pengacara, pihak yang berperkara, kemudian birokrasi di pengadilan. Jadi memang kita harus merubah tidak hanya dunia peradilan itu sendiri. Kadang-kadang masyarakat kita juga masyarakat yang sudah pragmatis, mau menangkan perkara dengan uang, ya, atau kalau penguasa dengan pengaruhnya, ya enggak? Karena itulah pengadilan di seluruh dunia disepakati harus independen, ya kan? Azasnya pengadilan itu adalah independen dan imparsial dan integritas. 3 itu yang paling penting. Jadi memang peradilan itu makhluk istimewa karena dia berada netral di antara kepentingan politik yang ada di eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dia harusnya imparsial, independen, mengembalikan situasi masyarakat ke keadaan yang normal. Kalau politik kan banyak turbulensinya, ya enggak? Tapi kalau pengadilan malah ikut-ikut dalam turbulensi itu, wah itu bahaya, ya enggak? Karena itu kemudian menurut saya tidak hanya peradilan itu yang harus agenda kita perbaiki, tapi juga masyarakat ini harus ada edukasi yang cukup kepada masyarakat. Ya kalau bersengketa berperkara ya jalani proses hukum dengan normal lah, nggak usah pakai main pengaruh kekuasaan, pakai uang. Masalahnya kalau ini sudah main, tidak normal sudah prosesnya, ya kan? Bukti yang cukup malah dikatakan nggak cukup, ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Kalau sudah ada keberpihakan dan ketidaknetralan, kasus ini hakimnya berpendapat ini open legal policy, ya kan? Itu pengujian undang-undang pemilu tentang presidensial threshold yang 20%, ya kan? Mayoritas hakim MK minimal 5 orang mengatakan itu open legal policy, itu tergantung kehendak pembentuk undang-undang. Kami tidak punya kewenangan untuk mengadili. Tapi ketika kasus usia capres-cawapres, kenapa hakim MK tidak mengatakan hal yang sama? Ya kan? Menolak perkara itu dengan mengatakan ini batas usia itu urusan pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden. Kenapa harus cawe-cawe dengan membuat klausula tambahan 40, tetap umur 40, tapi kecuali dimaknai orang yang ya ini akan akal-akalan itu. Kenapa nggak ngomongnya sama aja? Ya nggak? Jadi konsistensi itu mempengaruhi kepercayaan publik. Gitu mas. Jadi masyarakat juga, dunia lawyer juga harus kita perbaiki. Jangan sampai maju tak gentar membela yang bayar. Di titik tertentu lawyer itu harus punya sikap. Memang dia diberi kuasa oleh kliennya untuk membela klien, tapi di titik tertentu dia juga harus profesional mengatakan tidak mengikuti semua apa yang diinginkan oleh kliennya. Kalau disuruh sogok apa ikut nyogok gitu. Nah, masyarakat yang pragmatis kan gitu mas.